semuanya? Pagi, Pak. Bagaimana, sehat semuanya? Sehat. Siapa yang mau kita dalam doa? Ibu Alia, silakan namanya. Baik, silakan kembali. Sekarang kita mulai absennya. Absen sekarang. Tolong dengarkan namanya. Adinda. Hadir, Pak. Eniel Divya. Hadir, Pak. Santi Putri. Hadir, Pak. Dea Risnawati. Hadir, Pak. Stevia. Hadir, Pak. Yuni. Hadir, Pak. Arsenus. Hadir, Pak. Malkin. Hadir, Pak. Neltovan. Hadir, Pak. Noven. Hadir, Pak. Nisna. Hadir, Pak. Nataeli. Hadir, Pak. Iskawati. Hadir, Pak. Baik, sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Saya undang untuk semua untuk berdiri. Baik, anak-anak, mungkin minggu lalu ada kita pelajari tentang peluang usaha. Apa itu peluang usaha? Silakan. Peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dijadikan keuntungan dalam berbisnis atau momen ketika ide bisnis menjadi kreatif. Ya, baik, terima kasih. Nah, baik, kita lanjutkan. Mungkin materi kemarin sudah kita sudah dipelajari, dan sekarang saya silakan kepada anak kami untuk bertanya apa kira-kira yang belum. Baik, kita lanjutkan ice breaking. Ya, mari kita untuk berdiri. Bapak BMN. Nah, baik, anak-anak kami, yaitu tujuan pembelajaran, ya, di mana tujuan pembelajaran ini ada 4 item yang kita pelajari hari ini, yaitu 1, tentang peserta tidak mampu memahami hak atas kekayaan intelektual. 2, peserta didik mengamati macam-macam hak atas kekayaan intelektual
dengan benar. Ketiga, peserta didik mampu merinci aturan hukum tentang mengatur hak cipta bagian dari haki, presentasikan prosedur pendaftaran haki. Nah, di mana tujuan pembelajaran ini, hak atas kekayaan intelektual adalah hak perlindungan hukum yang diberikan negara kepada seseorang. Untuk apa? Untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual yang pikirannya menghasilkan suatu produk atau proses yang bergabung untuk manusia. Nah baik, karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini sudah Bapak jelaskan dan mungkin anak-anak kami sudah bisa memahami ya, sudah tahu apa itu tujuan pembelajaran yang 4 item tadi. Jadi itu sudah tahu ya. Nah jadi sekarang saya persilakan anak-anak untuk bertanya apa kira-kira yang ditanyakan tentang tujuan pembelajaran tadi. Pada anak kami disilakan. Ya silakan. Pertanyaan saya, apa hubungan hak kekayaan intelektual dengan wirausaha? Ya, apa hubungan hak kekayaan intelektual dengan kewirausahaan? Ya, pada umumnya dulu tahu kita bahwa haki adalah hak atas kekayaan intelektual itu sangat diperlukan dan sangat penting pelaku usaha maupun UMKM, ya, di mana UMKM ini hal ini sangat dianjurkan untuk para pelaku usaha adalah atau tersebut dapat dilindungi oleh hukum, ya, atau suatu karya dan sangat sebagai pemilik karya atau suatu pemilik usaha. Nah itulah dia tentang pertanyaan yang disampaikan oleh siswa kami tentang apa hubungan hak kekayaan intelektual ya dengan wirausaha. Bisa dipahami kan? Bisa. Baik. Selanjutnya marilah kita mengamati video. Memahami hak atas kekayaan intelektual dengan materi pokok yaitu hak atas kekayaan intelektual atau disingkat HAKI. Tujuan mempelajari tentang hak atas kekayaan intelektual ini adalah kita mampu menjelaskan pengertian hak atas kekayaan intelektual, mampu memahami manfaatnya, dan mengimplementasikan dalam dunia usaha. Ya, pada masa sekarang, seorang berusaha harus mengetahui hak atas kekayaan intelektual. Karena jika berusaha membuat sebuah karya atau cipta, maka hasil karya atau cipta tersebut harus dipatenkan agar memiliki nilai penghargaan dari yang kita buat atau kita hasilkan. Sekecil apapun karya yang kita buat, tetap boleh dengan baik. Pengertian hak atas kekayaan intelektual atau HAKI atau hak kekayaan intelektual disingkat HKI adalah hak yang berasal dari hasil kejahatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HAKI merupakan terjemahan dari intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai HAKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Berdasarkan konsep ini, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HAKI. Tujuan pemberian perlindungan hukum itu untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat berkarya dan mencipta. Menurut Jim Mackeo dan Andre Stewart, kekayaan intelektual merupakan peristilahan umum untuk hak atau kumpulan hak yang dilindungi oleh hukum atas usaha atau upaya dari seorang atau beberapa orang yang menghasilkan sesuatu yang bernilai. Dengan kata lain, lebih dikhususkan untuk perlindungan atas investasi ekonomi dari seseorang atau beberapa orang
mempunyai daya cipta. Hak atas apabila jangka waktunya sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik penuh. Akan tetapi, ada juga hakim atau hak kekayaan intelektual yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Contohnya adalah hak merek. Yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. Artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Pemilik hak bisa mengajukan tuntutan jika mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Tak hanya itu saja, pemilik hakim memperoleh hak monopoli. Ia berhak melarang orang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Hak atas kekayaan intelektual penting untuk diketahui dan diterapkan selain untuk melindungi hak ekonomis milik pencipta karya. Terdapat manfaat lain dari penerapan hakim. Manfaat dari hakim juga sekaligus sebagai tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum kepada pencipta, juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Kedua, mencegah adanya kemungkinan pelanggaran hakim milik orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi dan juga memperluas pangsa pasar, khususnya dalam komersi jenis. Selain konsep, hakim mempunyai prinsip. Prinsip hakim berlandaskan pada kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat. Berdasarkan prinsip tersebut, hakim mempunyai beberapa prinsip, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prinsip Nah baik, kepada anak-anak kami, karena sudah kita memutar video pembelajaran, mungkin ada sudah memahami video yang ditayangkan tadi. Nah, jadi selanjutnya anak-anak kami, kita sekarang membuat diskusi kelompok. Mari kita membentuk kelompok masing-masing yang sudah dibagikan dan kepada siswa kami disilakan. Kepada anak-anak kami, karena sudah selesai membentuk suatu kelompok, maka Bapak akan membagikan LKPD-nya kepada anak-anak kami masing-masing kelompok. Baik, silakan membuka dan karena sudah Bapak bagikan LKPD-nya, silakan dikerjakan. Pada anak kami disilakan. Ya, apa kira-kira? Iya. BB. Bisa juga. Iya. Itu jawabannya juga bisa. Baik, apa kira-kira? Ya bisa ditulis nama kelompoknya, jangan lupa ya. Dan sambil dikerjakan sambil dibaca dan dipahami apa kira-kira. Apabila yang kurang tidak mengerti ditanyakan sama Bapak. Kelompok 3 ada yang kira-kira yang belum bisa dimengerti.
kepada anak-anak kami, apa udah selesai hasil diskusinya? Baik, kalau udah selesai, Bapak persilakan sekarang untuk dipresentasikan kepada anak kami. Kami persilakan. Baik, selamat pagi semuanya. Shalom. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami berdiri di sini untuk memaparkan suatu hasil presentasi kami pada kalian. Kami persilakan. Baik, saya akan membacakan hasil dari diskusi kami di kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual atau haki didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang haki, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman, Sirkuit Terpadu, dan Merek serta telah disahkan oleh ITB. Akan contoh hak atas kekayaan intelektual. Bagian 1 di situ ada hak cipta. Yang kedua, hak kekayaan industri atau industri property right, paten, merek atau trade merek, dan indikasi geografis. Kemudian ada bagian 3, jelaskan. Baik, sekian hasil pemaparan materi kami. Jikalau ada dari teman-teman kami yang ingin bertanya, kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, bagaimana risiko suatu hasil karya apabila tidak mempunyai hak? Baik, kami akan menjawabnya. Tanpa adanya hak kekayaan intelektual, suatu produk berpotensi dikembalikan karena dianggap melanggar merek dagang dan tidak ada perlindungan rahasia dagang. Bagaimana kepada saudara kami yang Mengerti? baik, jika ada dari teman kami yang ingin bertanya lagi, kami silakan. Baik, karena tidak ada, kami akan menutup hasil pembacaan kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Yahoo. Tepuk tangan. Nomor 2 silakan. Jangan ke depan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelum kami memulai presentasi kami akan menyapa kalian. Shalom. Baik, kami akan membacakan hasil dari apa yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual atau haki, yaitu didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang haki, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman, Sirkuit Terpadu, dan Merek serta telah disahkan oleh ITB. Contoh hak atas kekayaan intelektual yaitu 1. Hak cipta, 2. Hak kekayaan industri. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan bertanya, coba jelaskan apa saja prinsip-prinsip yang terdapat dalam hak. Baik, saya akan menjawab. Prinsip hak yaitu prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Baik, jika ada teman kami yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan,
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Yahoo. Tangan. Sampai kepada anak kami, karena diskusi kelompok sudah selesai, maka Bapak tanyakan kepada anak-anak kami, pasti sudah membuat kesimpulannya apa yang disimpulkan dalam hasil kerja kelompoknya. Pada anak kami disilakan. Baik, dari saya, Pak. Ya, silakan. Baik, menurut kesimpulan kelompok kami, haki adalah karya-karya yang timbul dari hasil pemikiran manusia, kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi akan lahir melalui daya cipta, rasa, dan karya. Karya-karya hasil intelektual perlu dibedakan dengan jenis kekayaan yang dimiliki manusia yang didapat bukan dari hasil intelektual sehingga mudah dipahami sebagai intellectual property berbeda dengan real property. Ya, baik, demikian kesimpulan dari kelompok kami. Hasil kesimpulan dari kelompok 1. Masih ada lagi? Tidak ada lagi ya? Baik. Hasil kelompoknya masing-masing sudah kita laksanakan dengan baik dan semuanya kita pasti sudah mengerti, dan apa yang kita simpulkan itu adalah itu hanya isinya. Dan selanjutnya adalah juga Bapak menyimpulkan di sini hasil kelompoknya, yaitu memahami hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak perlindungan hukum yang diberikan negara kepada seseorang untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual yang sekiranya menghasilkan suatu produk atau proses yang bergabung untuk manusia. Nah, jadi ini semua adalah hak atau haki, ya. Semuanya ada diperuntukkan oleh bagi manusia, ya. Apabila ada hasil ekonominya, maka secara otomatis hak atau bisnis yang kita kelola menghasilkan, ya, menghasilkan suatu produk atau proses yang bergabung untuk manusia atau untuk diri kita sendiri. Nah, itu tentang kesimpulan yang kita kelompokkan dalam. Sekarang Bapak bagikan soal tentang hak atas kelayakan intelektual, ya. Dan ini soalnya dikerjakan dengan baik sesuai dengan hasil kelompok tadi. Tes formatif, ya. Ini tes formatif, artinya hasil apa? Hasil kerja sendiri atau individu. Sudah semua? Ya. Silakan dikerjakan dan dijawab dengan baik. Baik, apakah udah siap tes formatifnya? Sudah. Kalau sudah siap, maka Bapak kumpulkan, ya.
Baik, karena hasil sudah selesai dikerjakan atau formatifnya sudah selesai, maka selesailah sudahlah yang materi kita pada hari ini untuk pembelajaran hari ini. Baik, kepada anak-anak kami, karena materi kita sudah selesai pada hari ini dan kiranya kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita awali dengan doa dan kita akhiri dengan doa. Mari siapa yang memimpin doa sama kita? Silakan ya pada dia untuk depan. Amin. Baik, terima kasih Yahoo. Salam sehat. SMK. Bisa.